Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Fizri, NIM C0D0217 dari kelas F, program studi perpajakan D3, Universitas Jambi. Mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNRS, CSRS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep aktiva di dalam akuntansi perpajakan. Pengertian aktiva. Aktiva adalah segala aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi uang tunai. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan pada masa lalu. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Kemudian ada akuntansi perpajakan atas perolehan aktiva tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap. Dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Kemudian akuntansi pajak atas penjualan dan sewa aset tetap. Akuntansi pajak penjualan aset tetap. Perlakuan akuntansi atas penjualan aset tetap ini dilakukan dalam prosedur penjualan aset tetap dengan 3 langkah, yaitu yang pertama update nilai buku aset tetap yang dijual, kemudian hapus aset tetap, kemudian ditambah pelaporan laba atau rugi penjualan aktiva tetap. Kemudian ada akuntansi pajak atas sewa atas aset tetap. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, klasifikasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sewa pembiayaan atau finance lease, kemudian ada sewa operasi atau operating lease, kemudian ada transaksi jual dan sewa balik atau sales and leaseback. Kemudian ada akuntansi pajak atas penyusutan aset tetap. Aset tetap akan mengalami penyusutan atau akan disusutkan pada saat periodenya. Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode di mana aset dimanfaatkan. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode garis lurus, yang dimana menggunakan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Kemudian metode saldo menurun, yang dimana menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Kemudian ada metode jumlah unit produksi, yang dimana menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.
Kemudian ada juga akuntansi pajak atas pertukaran aset tetap. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI, apabila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aspek non-moneter atau kombinasi asas moneter dan non-moneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Kemudian nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal, maka biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat yang diserahkan. Kemudian akuntansi pajak atas revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut. Di dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Namun menurut paragraf 15.5 2019, penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dengan adanya wewenang dari pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan, maka dikeluarkanlah peraturan mengenai penilaian kembali aset tetap melalui PMK nomor 79 PMK 03 tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 yang menggantikan KMK 86 KMK 03 2002 tanggal 28 November 2002. Terima kasih. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep aktiva di dalam akuntansi perpajakan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dari segi kekurangan materi atau keterbatasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.